warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala li ibadihi turuqal ibadati wa yassar wa ja'ala lahum mawasimal khairati liyazdadu imanahum ma'a imanihim wa yatakarrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bihadihi ila yaumil la raiba fih, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita puji sanjungkan kehadirat Allah Ta'ala yang karunia-Nya selalu melimpah kepada kita. Anugerah-anugerahnya tidak pernah putus-putusnya mencukupi kebutuhan kita. Hari ini, bulan ini, kita diberi nikmat yang luar biasa, khususnya bagi umat Islam yang beriman, dipertemukan dengan bulan Ramadan yang di dalamnya aneka keberkahan yang ada, yang Allah di dalamnya menurunkan pahala-pahala yang begitu luar biasa bagi hamba terkasihnya. Tapi Ramadan yang begitu bernilai bisa tak bermakna sama sekali bagi mereka yang tak peduli, abai terhadap karunia kandungan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama menghadapi Ramadan ini, kita gunakan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita diberi nikmat sehat, sempat, iman dan Islam serta dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah pula kepada kerabatnya, kepada para sahabatnya, serta pengikutnya, insya Allah kita yang berusaha maksimal untuk menghadirkan sunnah-sunnahnya dalam setiap denyut aktivitas kehidupan kita, insya Allah sampai ajal menjemput kita. Pemirsa channel BCM Wiradesa yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap orang pasti mendambakan kesuksesan. Sukses menurut orang berbeda-beda, tergantung fokus dan tujuan hidup darinya. Umumnya yang dikatakan sukses adalah ketika mereka telah bisa meraih atribut-atribut dunia seperti harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi di masyarakat, karir yang melejit, anak-anak yang mandiri dan memiliki posisi penting, dan lain sebagainya. Pada umumnya seperti itu sukses. Kemudian sukses juga ada yang mengaitkan seperti itu, kemudian ditambah bisa menghantarkan meraih kesuksesan di kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, serta bisa selamat dari sengatan siksa neraka. Sukses untuk ukuran yang pertama, mereka berupaya secara maksimal untuk memeras keringatnya, mengeluarkan potensi tenaga pikirannya, serta doa-doanya untuk kepentingan dunianya. Tak peduli cara pencapaiannya seperti apa. Ini pula yang digambarkan firman Allah. Faminhum mayyakulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Maka sebagian dari mereka berdoa
Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan tiadalah bagi mereka bagian kesenangan di alam akhirat. Tetapi untuk sukses, menurut ukuran yang kedua, untuk dunia akhirat juga digambarkan di dalam firman-Nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan dunia dan anugerahkan pula kepada kami kebaikan akhirat, dan selamatkan kami ya Allah dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan yang dicapai itu adalah bermula dari tujuan hidup masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep terhadap kesuksesan ini. Kata beliau, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan dunia, maka wajib atasnya berbekal ilmu, dan barang siapa yang menghendaki sukses di akhirat, maka wajib baginya berbekal ilmu, dan barang siapa yang menginginkan sukses keduanya, maka baginya juga dengan ilmu. Disinilah pemirsa yang budiman, bahwa ilmu adalah menjadi faktor penentu seseorang bisa meraih kesuksesan. Kesuksesan dunia banyak sudah ilmu-ilmu yang terekam, yang diajarkan. Kemudian demikian juga sukses untuk di dunia beragam pula cara-caranya. Pada kesempatan yang pendek ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang masalah sedekah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Kata sedekah adalah serapan dari bahasa Arab yang bernama sodakoh. Tetapi ternyata bahwa sedekah itu mengecilkan makna sodakoh. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sedekah itu adalah pemberian untuk fakir miskin atas dasar kemampuannya selain zakat dan zakat fitrah. Jadi sedekah itu hanyalah pemberian terhadap fakir dan miskin. Tetapi kalau dalam bahasa kata Arab, lebih-lebih dalam konteks bahasan keislaman, bahwa yang namanya sedekah itu bersifat umum. Segala kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada sesama kita adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu juga dimaknai dengan sedekah. Khusus mengenai sedekah yang berupa empati kepada sesama, itu adalah merupakan bagian amal yang paling luar biasa pahalanya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan perumpamaan orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, sebagaimana orang yang menanam benih. Satu biji bisa menumbuhkan 7 cabang, dan setiap cabang membuahkan 100 buah. Sehingga konversi satu biji untuk infak sedekah itu bisa mencapai 700 kali lipat. Demikian juga sedekah ini merupakan amal yang paling diidamkan untuk bisa mendulang pahala. Sehingga digambarkan bagi orang yang minim bekal untuk kehidupan akhirat, mereka memohon kepada Allah untuk supaya ditunda sekejap saja, agar mereka
bisa kembali ke dunia untuk mensedekahkan sebagian dari hartanya sehingga bisa termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Pemirsa channel BCM Wiradesa yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhirat transaksi tidak menggunakan uang, transaksi tidak menggunakan rupiah, rial, dolar, dirham ataupun dinar. Transaksi yang muncul di sana yang digunakan adalah pahala atau dosa. Maka ketika orang-orang yang hadir di alam akhirat kelak kemudian hari, kemudian mereka tidak membawa bekal pahala, maka kesengsaraanlah yang akan menimpa dirinya. Maka sedekah ini menjadi bagian dari yang paling luar biasa ketika berbicara tentang pahala yang didapat dari amal soleh kita. Pada kesempatan saat yang seperti ini, di mana kepungan COVID-19 yang menggurita kita semua, sektor-sektor informal, orang-orang yang berusaha sepi, ojek juga siapa yang mau naik ketika perputaran orang itu terbatasi. Saat itulah bagi mereka yang menginginkan pahala sebanyak-banyaknya, harus terketuk jiwanya untuk bisa berempati kepada saudara-saudara di sekitarnya, untuk memberikan sebagian tabungannya, sebagian rezeki yang dititipkan oleh Allah kepadanya, untuk bisa berbagi kepada sesamanya. Pada kondisi normal, sudah saya sampaikan, begitu luar biasa balasannya. Lebih-lebih pada kondisi yang sangat membutuhkan seperti ini. Lebih lagi pada bulan Ramadan, yang kelipatannya tidak terhingga. Karena hanya Allah sajalah yang akan memberikan balasan kepadanya. Karena di bulan Ramadan itu begitu luar biasa. Bagi mereka yang berpuasa, maka amalan-amalan yang sebenarnya itu mubah, itu ikut menjadi amal soleh. Lebih-lebih amalan-amalan yang sunnah, apalagi amalan-amalan yang wajib, maka pelipat gandaan pahalanya hanya Allah sajalah yang tahu. Nah, oleh karenanya, mari kita bersama-sama untuk mengetuk hati kita, memberikan sebagian titipan Allah yang diberikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang terdampak karena adanya COVID Corona ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan itu nantinya menjadi bekal yang luar biasa bagi kita untuk kita gunakan pada di kehidupan alam akhirat kelak kemudian hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.